Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang keutamaan syukur terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi suatu hal yang harus kita lakukan, karena karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangatlah banyak sekali. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidaklah ada yang ada pada diri kita kecuali itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian tidak mampu menghitung karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pembahasan yang berkaitan dengan syukur ini adalah pembahasan yang besar, yang menjadi suatu hal yang harus kita lakukan dan senantiasa kita perhatikan. Tolong nih yang bawa anak-anak, dikendalikan anak-anaknya, dipegang anak-anaknya. Saya nggak bisa membahas kalau anak-anak ramai sendiri. Walaupun saya memaklumi ibu-ibu datang dengan sekalian ngomong, tapi kalau saya terganggu tidak bisa menyampaikan hal tersebut. Silakan dikendalikan. Kalau itu anaknya ibu, dijaga, dipegang. Kalau anaknya dari luar masuk, disuruh keluar. Coba diperhatikan, anak siapa itu? Karena saya takutnya anak dari luar masuk. Kita kembali ke materi kita. Bersyukur disebutkan oleh para ulama, makna dari bersyukur bisa dikatakan definisi bersyukur itu apa? Makna yang pertama dikatakan nampaknya tanda dan bekas karunia Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, baik dalam lisannya, dalam perkataannya ataupun perbuatannya, nampak. Dikatakan juga definisi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengakui dan meyakini karunia dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kita merendahkan diri kita. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya bersyukur
nampaknya bekas dan tanda dari karunia Allah Subhanahu wa taala atas lisan seorang hamba dengan memuji, dengan mengakui, dan di dalam hati orang tersebut dengan dia senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan dalam hatinya karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala, dan nampak juga dalam amal perbuatannya dengan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perintah-perintah Allah, terhadap perkara-perkara yang datang dari Allah. Dia tunduk dan menerima hal tersebut dan senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau ketika menafsirkan makna syukur, i'tiraful qalbi bi minnatillahi ta'ala, pengakuan dari hati dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya itu adalah karunia dari Allah, wa talaqqiha iftiqaran ilaiha, dan menerima karunia tersebut dengan menunjukkan kefakiran dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sarfuha fi ta'atillah, dan menjadikan karunia tersebut di ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saunuha an sarfiha fil ma'siyah, dan menjaga karunia tersebut jangan sampai menjadikan karunia tersebut sebagai sarana untuk dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi yang lain, istilah yang lain sudah berapa? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, bahwasanya bersyukur kepada Allah adalah memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala beri dari kebaikan-kebaikan yang sampai kepada kita. Saya ulangi lagi, tolong anak-anaknya dikendalikan. Saya nggak bisa mengisi kajian sedangkan di depan saya suara bising dari anak-anak. Saya nggak bisa. Tolong dikendalikan. Kemudian setelah kita membahas tentang istilah dan makna dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang namanya bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita sebutkan rukun-rukun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang bersyukur harus melalui tahapan-tahapan yang akan kita sebutkan. Yang pertama, mengakui karunia tersebut. Mengakui karunia tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita. Bagaimanapun karunia itu datang kepada kita, maka pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita. Walaupun dari tangan seseorang ada perantara-perantara, maka orang-orang yang memberikan kepada kita, maka itu semua adalah perantara yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita. Yang kedua adalah membincangkan karunia Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap karunia yang sampai kepada kita, maka cara bersyukurnya
adalah dengan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Kalau yang sebelumnya adalah pengakuan, itu adalah cara bersyukur dengan hati. Adapun yang kedua dengan lisan, baik dengan membincangkan karunia Allah Subhanahu wa taala, membincangkannya baik kepada diri kita sendiri untuk mengingatkan kita supaya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka engkau bincangkan sehingga engkau ingat akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila ada kesusahan-kesusahan yang menimpa diri kita, maka kita bincangkan diri kita dengan karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan cara yang kedua dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Suatu ketika, suatu malam saya kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tidur saya. Falamastul masjida, maka saya pun mencari Nabi ke masjid. Fa idza huwa sajidun wa qadamahu mansubatani. Dan saya dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud dan kedua kakinya, kedua telapaknya dalam keadaan tegak. Wa huwa yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, a'udzu biridhaka min sakhatik. Ini kalau tidak salah bentuk hadisnya bukan Aisyah radhiyallahu anha ke masjid, bukan. Falamastuhu, maka Aisyah radhiyallahu anha mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam di kamarnya. Kemudian beliau mendapati, Aisyah mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud dan kedua telapak kaki Nabi dalam keadaan tegak dan berdempetan menempel dan dipegang oleh Aisyah radhiyallahu anha. Harus kita ingatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah salat sunnah kecuali di rumah, termasuk salat malam beliau, kecuali salat tarawih, salat tahajud, salat malam yang dilaksanakan di malam-malam di bulan Ramadan beliau laksanakan bersama dengan kaum muslimin di sebagian malam. Wa huwa yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam sujudnya, a'udzu biridhaka min sakhatik. Saya berlindung dengan ridhamu ya Allah dari kemurkaanmu. Wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik, dan saya berlindung dengan keselamatan darimu dari siksaanmu. Wa a'udzu bika minka, dan saya berlindung denganmu darimu. La uhsi thana'an 'alaika, saya tidaklah mampu untuk menghitung pujian-pujian kepadamu. Anta kama athnaita ala nafsik, dan engkau seperti apa yang telah engkau puji atas dirimu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyukur terhadap karunia-karunia yang sampai dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi adalah dengan beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dalam salat beliau, sehingga cara bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang benar. Cara yang ketiga atau rukun yang ketiga dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan karunia tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karunia-karunia yang sampai kepada kita jadikan supaya dengan karunia-karunia yang sampai kepada kita
menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih kita itu mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Saba ayat 13, "I'malu ala Dawud syukra." Bersyukurlah kalian wahai keluarganya Nabi Dawud dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti dari ayat ini adalah beramallah kalian dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kalian, yaitu dengan melaksanakan ketaatan dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah bersyukur dengan anggota badan kita. Kalau yang pertama keyakinan itu dengan hati, yang kedua memuji bersyukur dengan lisan. Adapun yang ketiga bersyukur dengan amal perbuatan ataupun dengan anggota badan, yaitu dengan karunia tersebut menjadikan kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karunia apa saja yang sampai kepada kita, kita jadikan, kita upayakan untuk kita jadikan karunia tersebut di ketaatan Allah dan di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia harta, baik harta yang sedikit ataupun banyak ataupun sedang atau cukup untuk sehari, maka cara bersyukurnya adalah yang pertama dengan meyakini karunia tersebut, harta tersebut datangnya dari Allah. Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menentukan harta itu sampai kepada kita 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Baik itu harta yang sedikit yang sampai kepada kita ataupun banyak. Sehingga apabila sedikit kita tidak berkeluh kesah, apabila banyak hartanya tidak kita itu sombong terhadap apa yang ada di tangan kita. Kemudian yang kedua, cara yang kedua memuji terhadap karunia harta tersebut. Memuji Allah. Dan kita ingatkan diri kita bahwasanya ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita jadikan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala dan itu bentuk bersyukur. Di jalan Allah itu artinya kita tidak alokasikan, kita tidak gunakan dengan harta tersebut sesuatu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala murka di dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat duit, baik bentuknya gaji ataupun dapat apa saja yang penting sampai kepada tangan kita, maka tidak boleh kita dengannya membeli pakaian-pakaian yang dengannya mengumbar aurat seorang muslimah, tidak boleh. Kemudian ketika seorang mendapatkan harta, kemudian seorang perempuan membeli parfumnya tidak ia gunakan untuk suaminya, tidak, akan tapi ia gunakan untuk kondangan, ia gunakan untuk datang ke kajian, ia gunakan untuk kemana lagi? Datang arisan. Maka ini ingat, bukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak mengalokasikan, tidak menjadikan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita melihat hartanya ini kita berikan kemana, kita jadikan kemana. Apabila untuk jalan Allah, memberi abaya, yang abayanya itu tidak menampakkan aurat, menutup tubuh seorang muslimah, maka itu dalam rangka bersyukur kepada Allah. Akan tapi ketika menggunakan baju-baju yang baju-baju tersebut ukurannya tidak cukup, ya kan, seharusnya digunakan untuk usia 14 tahun, 15 tahun, digunakan oleh ibu-ibu umur 30 tahun, 35 tahun, sehingga kekecilan.
Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwasanya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak contohnya ya. Disebutkan, kita langsung ke bab berikutnya saja. Kalau kita sebutkan penjabarannya nanti lama. Keutamaan bersyukur dan keutamaan orang-orang yang bersyukur. Kalau tadi kita membahas tentang definisi syukur, dan yang kedua cara bersyukur ataupun rukun-rukun bersyukur. Adapun pembahasan kali ini adalah keutamaan bersyukur dan keutamaan orang-orang yang bersyukur. Yang pertama, termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Husna, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersyukur. Dalam surat Al-Baqarah ayat 158, Allah Subhanahu wa taala katakan, fa innallaha syakirun alim. Allah Subhanahu wa taala bersyukur. Artinya ketika seseorang melakukan amalan dengan amalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan amalan yang ia lakukan adalah dalam rangka mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun amalannya kecil, amalannya sedikit, maka Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepadanya dengan apa? Memberikan kepadanya ganjaran yang besar walaupun pelakunya melakukan amalan-amalan yang kecil. Mungkin kita pernah mendengar tentang kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seseorang yang melakukan perjalanan, kemudian ketika melakukan perjalanan dia merasa kehausan dengan kehausan yang luar biasa. Maka ketika dia kehausan, dia dapati satu sumur. Kemudian ketika dia mendapati satu sumur, kemudian ketika mengambil air di sumur tersebut dengan cara yang susah sekali. Caranya gimana? Antum jangan bayangkan sumurnya itu seperti sumur yang di sini. Ada embernya, kemudian ada talinya, kemudian dilempar. Apalagi zaman sekarang pakai pompa air. Tidak. Pada zaman dulu sumurnya itu besar lubangnya, kemudian ketika mau ngambil air turun dulu. Turun dengan jarak yang sangat jauh, kemudian baru mendekati bibir sumur, kemudian baru mengambil air dengan cara yang ia bisa untuk lakukan. Maka orang ini begitu melihat sumur langsung turun dengan susah payah. Setelahnya begitu sampai ke dataran yang setelahnya adalah ada air berkumpul, maka dia langsung minum dengan kedua tangannya untuk menghilangkan rasa dahaga yang melilit tenggorokannya. Kemudian setelah turun dia naik lagi dengan susah payah. Begitu dia keluar dari sumur, ia dapati ada seekor anjing, yang anjing ini menjulurkan lidahnya memakan pasir karena kehausan. Allahu akbar. Maka orang ini mengatakan, laqad balagha hadza mithla alladhi balagha bi. Ini anjing ini telah kesusahan seperti yang kesusahan yang tadi saya rasakan. Maka orang ini langsung turun lagi ke sumur tadi dengan susah payah dan mengambil airnya. Kalau tadi dia langsung menggunakan tangannya untuk minum, akan tetapi ketika dia mau mengambil air dengan terompah dia. Bagaimana caranya? Mungkin pada waktu itu terompah itu seperti alas kaki, apabila digunakan untuk mengambil air, maka bisa terjaga air tersebut dan tidak tumpah. Kemudian ketika naiknya maka harus manjat. Dia memegang terompah tersebut dengan giginya. Jadi dalam waktu yang lama dia naik, kemudian dia menggigit terompah tersebut dengan giginya sampai ke anjing tersebut. Kemudian dia berikan anjing tersebut minuman
dan maka dalam hadis tersebut apa? Fasyakarallahu lahu. Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada orang tersebut. Faghafara lahu, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, dosa-dosanya diampuni. Dalam riwayat lain, fa adkhalahu Allahul jannah, Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berakhlak dengan akhlak yang terdapat pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dirinya nama Asy-Syakur, dan Allah Subhanahu wa taala bersyukur, maka kita pun diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua, bahwasanya sifat syukur ini adalah sifat manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala dari para nabi dan para rasul. Dalam surat Al-Isra ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Nuh alaihi salam, "Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh, innahu kana 'abdan syakura." Generasi yang kami bawa bersama dengan Nabi Nuh alaihi salam, sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam senantiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ibrahim alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nahl ayat 120 dan 121, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seorang imam, seorang panutan, qanitan lillah, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanitan, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bersyukur. Hanifan, dan senantiasa berada di atas tauhid. Walam yakum minal musyrikin, dan Nabi Nabi Ibrahim alaihi salam tidaklah termasuk dari orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syakiran li an'umih, dan Nabi Ibrahim senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap karunia-karunia yang sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim pun disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang bersyukur. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berkata, ketika beliau melakukan salat tahajud dengan waktu yang lama, sampai kakinya bengkak, sampai kakinya sakit, maka Aisyah radhiyallahu anha mengingatkan Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah engkau ini adalah hamba Allah yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang? Kenapa engkau menyusahkan diri engkau?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakura?" Bukankah dengan saya melakukan hal tersebut supaya saya ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidus Syakirin, pemimpinnya orang-orang yang bersyukur dari seluruh manusia. Kemudian keutamaan yang keempat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum washkuru li wala takfurun." Berzikirlah kalian kepadaku, adzkurkum, niscaya saya akan ingat kepada kalian. Sebutlah namaku, kata Allah, sehingga saya akan menyebut kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Wala takfurun, dan janganlah kalian kufur kepadaku, kata Allah. Dalam surat Luqman ayat 14,
Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa wasainal insana biwalidayhi. Kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah di atas kelemahan. Wa fisaluhu fi amain, dan menyusui anak ibu ini selama 2 tahun. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, dan kalian akan kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk bersyukur kepada Allah, sebagaimana memerintahkan juga untuk bersyukur kepada kedua orang tuanya yang ibunya telah melahirkannya dalam keadaan susah dan dalam keadaan mempertaruhkan hidupnya, dan ayahnya juga kesusahan dalam mengasuh anak tersebut. Dan dalam surat Luqman ayat yang ke-12, saya sengaja baca ayat-ayat ini supaya kita paham perkara syukur ini bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang besar di sisi Allah. Dalam surat Luqman ayat 12, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah, dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman al-Hakim hikmah. Anishkur lillah, hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Maka siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha terpuji, tidak terganggu kedudukan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Wa man kafara, dan siapa yang kufur kepada Allah, fa innallaha ghaniyun hamid, maka Allah Subhanahu wa taala Maha tidak butuh kepada selain Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji. Dalam surat Zumar ayat 65 dan 66, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada orang-orang dari sebelum kamu, yakni para nabi dan para rasul sebelum kamu, la in asyrakta, apabila kalian itu wahai para rasul dan para nabi melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna 'amaluk, niscaya amalan engkau akan sirna, wala takunanna minal khasirin, dan pasti engkau termasuk dari orang-orang yang merugi. Balillaha fa'bud, akan tetapi kepada Allah lah engkau beribadah, wa kum minasyakirin, dan jadilah termasuk dari orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan para rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang berikutnya, banyak ayat saya tinggalkan, bahwasanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk dari sifat orang-orang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, karena setiap perkaranya dalam keadaan baik. Walaysa dzalika li ahadin illa li mu'min, dan tidaklah sifat tersebut, kebaikan tersebut, kecuali dimiliki oleh orang-orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Apabila dia mendapatkan kemudahan, keluasan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu baik baginya. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu.
dan apabila dia mendapatkan kesusahan, dia bersabar terhadap kesusahan tersebut, maka itu baik baginya. Dalam hadis ini Rasulullah mensifati seorang mukmin dalam keadaan baik dalam setiap keadaan. Dan keadaan seseorang kalau tidak suka duka, kalau tidak susah senang. Maka dalam dua keadaan ini orang-orang yang beriman senantiasa dalam keadaan baik. Di antaranya ketika suka, ketika senang, ia isi suka dan senangnya, kemudahannya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 rukun yang tadi saya sebutkan, dengan hatinya, dengan lisannya, dan dengan anggota badannya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang berikutnya bahwasanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu cara untuk seseorang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap hamba-hambanya ketika hamba-hambanya di dunia, maka cara seorang hamba untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Az-Zumar ayat 7, "Wa in tashkuru yardahu lakum." Jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kalian. Keutamaan yang berikutnya adalah bahwasanya orang-orang yang bersyukur mereka akan mendapatkan rasa aman dari azab. Dalam surat An-Nisa ayat 147 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kalian jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini sangatlah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melimpahkan kepada orang yang bersyukur dan kepada orang-orang yang beriman azab, tidak akan sama sekali. Selama mereka bersyukur, selama mereka beriman, maka mereka tidak akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ketujuh, bahwasanya bersyukur itu salah satu sarana untuk seseorang mendapatkan tambahan dari karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Dalam surat Ibrahim ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kalian, jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, la azidannakum, niscaya saya akan menambahkan kepada kalian karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang lain. Artinya, karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang itu tidak akan tetap pada orang tersebut. Dia akan bergerak ke sana kemari. Karunia tersebut akan nempel terhadap seseorang ketika orang tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ketika seorang mendapatkan karunia dari Allah, karunia apapun juga, kemudian dia bersyukur kepada Allah, seakan-akan gambarannya dia mengikat karunia tersebut dengan ikatan yang kuat. Kemudian karunia tersebut akan memanggil karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, sehingga karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang lain datang kepada orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ke-8, bersyukur, orang-orang yang bersyukur akan mendapatkan karunia yang besar di hari akhir kelak. Dalam surat Ali Imran ayat 145 dan 145,
Allah Subhanahu wa taala katakan wasanazzish syakirin, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dalam ayat 144 pun makna ayatnya serupa, wasayazillahu syakirin, kami yakni Allah Subhanahu wa taala dia akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Artinya orang-orang yang bersyukur mereka akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala katakan, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dhin liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'a'lama bisyakirin. Dan begitulah kami uji sebagian yang lain dengan sebagian yang lain, untuk mereka mengatakan, apakah mereka mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala di antara kita? Maka Allah katakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mengetahui siapa-siapa yang bersyukur dan siapa-siapa yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu enggak? Masih ada waktu enggak Ibu? Nggak dengar? Masih nggak? Masih nggak ibu-ibu? Saya maju sebentar. Ya Allah ya Rabb. Cukup sampai sini apa dilanjutkan? Apa mau tanya jawab? Harusnya ada mic di situ ya. Saya cukupkan saja, dan masih banyak pembahasan yang berkaitan dengan syukur. Dan saya sangat senang sekali bisa ada di majelis ini, bisa berbagi dengan kaum muslimat. Dan saya tahu bahwasanya kajian ibu-ibu di masjid ini sejarahnya sangat panjang sekali. Dari saya kecil kalau tidak salah, bahkan tahun 2003 atau 2004 saya sudah mengisi di majelis ibu-ibu. Habis hari Jumat ba'dal asar saya sudah mengisi. Dan saya pun merasa terhormat untuk ada di majelis ini. Akan tetapi mungkin yang harus kita ingat dan harus kita perhatikan untuk membuat saya nyaman ketika saya ada di majelis ini, di antaranya yaitu anak-anak mungkin harus diperhatikan. Kalau bisa tidak dibawa itu alhamdulillah. Kalau tidak ya harus tanggung jawab. Jangan sampai ketika saya berbicara kemudian ada yang lari di sana, ada yang lari di sini. Harus tanggung jawab. Dan saya paling tidak bisa kalau pas berbicara di majelis ilmu kemudian ada yang sibuk sendiri, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak, maka saya akan sangat terganggu sehingga efeknya terhadap pembawaan kajian saya tidak optimal. Jadi saya menyatakan hal ini supaya apabila saya ada kelanjutan di majelis ini, maka harus hal tersebut diperhatikan supaya lebih efisien
lebih optimal ketika saya menyampaikan kajian. Sayanya tenang membawakan kajian, nyaman membawakan kajian, dan mudah-mudahan ibu-ibu pun mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.